إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang Allah larang, sehingga mudah-mudahan kita digolongkan termasuk hamba-hambanya yang taat kepada Allah, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang mendapatkan jaminan keselamatan dan kebahagiaan dari dunia sampai insyaallah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada Jumat yang mulia hari ini yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan amalan yang disyariatkan. Kita alhamdulillah hari ini tepat hari Jumat, pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat ini, pada tanggal 26 September 2014. Artinya ini adalah hari pertama dari 10 hari bulan Dzulhijjah yang memiliki keutamaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamil 'amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul 'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah? قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak juga jihad fi sabilillah. Semuanya kalah dengan amalan saleh yang dilakukan oleh seseorang pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya orang itu mati syahid dan harta yang dia bawa termasuk juga menjadi barang rampasan musuh. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu dalil yang menegaskan tentang keutamaan kita melakukan amal salih pada bulan Dzulhijjah, dalam hal ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa saja amalan yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang saat ini, yang hari ini kita mulai berada di dalamnya? Yang pertama jamaah sekalian, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa dari umrah ke umrah yang lainnya adalah tebusan dosa-dosa yang dikerjakannya di antara keduanya, dan haji yang mabrur, haji yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasannya kecuali surga. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah amalan yang sangat dianjurkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan haji dan umrah pada bulan Dzulhijjah ini. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita kaum muslimin memahami bahwa di antara amal salih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dilaksanakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau pada hari-hari yang lainnya, adalah berpuasa. Di dalam mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9, kita dianjurkan, disunnahkan untuk memperbanyak puasa. Tidak hanya puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, tetapi dianjurkan untuk memperbanyak puasa dari sejak tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu mulai hari ini sampai dengan 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, as-shaumu li wa ana ajzi bihi, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Sungguh dia telah meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya karena aku. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lain yang merupakan keutamaan puasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, seseorang yang berpuasa hanya sehari di jalan Allah karena Allah, kecuali dengan puasanya itu dia akan dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Subhanallah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, haditsun sahih, disebutkan tentang keutamaan salat, tentang keutamaan puasa pada hari Arafah yang akan datang pada tanggal 9 Dzulhijjah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir as-sanah allati qablahu wallati ba'dah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini bahwa berpuasa pada hari Arafah karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan melebur dosa-dosa sebelum tahun ini dan sesudah tahun setelahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah di antara keutamaan orang yang menjalankan puasa khususnya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antara amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, yaitu memperbanyak zikir dan takbir pada hari-hari tersebut.
Allah menegaskan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat pada surat Al-Hajj ayat 28, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan itu. Para mufassir menegaskan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir, untuk memperbanyak takbir pada hari-hari tersebut. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menegaskan, maka perbanyaklah oleh kalian pada hari-hari itu untuk memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid. La ilaha illallah, Allahu akbar, walhamdulillah. Imam Bukhari menegaskan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah beliau keluar, demikian juga dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau apabila keluar ke pasar, apabila berada di jalan, apabila berada di tempat manapun, maka beliau senantiasa mengumandangkan takbir dengan mengeraskan suaranya. Bahkan ketika beliau berangkat ke pasar, mengumandangkan takbir itu, dan kemudian orang-orang pun mengikutinya, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Ibnu Umar sebagai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya itu dengan mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di antara amalan yang disyariatkan oleh Islam, oleh agama kita yang mulia, adalah bertaubat serta meninggalkan segala maksiat dan dosa. Hendaknya kita di hari-hari yang mulia ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, memperbanyak taubat kita kepada Allah, memperbanyak istighfar kita kepada Allah, senantiasa berusaha untuk meninggalkan segala kemaksiatan dan dosa. Karena siapa yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Sementara dosa dan kemaksiatan akan menjauhkan hamba itu dari kasih sayang, rahmat dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya yang mulia menegaskan, innallaha yaghar wa ghairallahi wa ghairatullah ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih. Di dalam hadis muttafaqun alaih disebutkan, sesungguhnya Allah itu adalah pencemburu, dan kecemburuan Allah adalah manakala seorang hamba melakukan apa yang Allah haramkan atas dirinya. Kemudian yang kelima, di antara yang disyariatkan untuk kita perbanyak, untuk kita amalkan di dalam 1 sampai 10 Dzulhijjah, yang merupakan 10 hari yang utama di dalam ajaran agama kita, yaitu hendaknya kita memperbanyak beribadah kepada Allah dengan segala macamnya. Beribadah berupa salat, memperbanyak salat sunnah, memperbanyak salat tahajud, salat duha dan yang lainnya, memperbanyak sedekah, baik kepada masjid, kepada orang miskin dan yang lainnya, berjihad, membaca Al-Quran, beramar ma'ruf nahi mungkar dan lain-lain dari berbagai macam amal salih. Itu hendaknya kita tingkatkan pada hari-hari dari hari Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini, karena seluruh amalan yang biasa akan ditingkatkan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menjadi amalan-amalan yang utama. Amalan-amalan yang biasa nilainya di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka amalan-amalan itu akan ditingkatkan nilainya, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita memperbanyak amal ibadah, amal saleh pada hari-hari ini sampai 10 hari ke depan insyaallah ta'ala. Selanjutnya jamaah sekalian, amalan yang paling utama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah berkurban. Hendaknya seorang muslim yang mampu senantiasa berusaha untuk melakukan penyembelihan kurban, untuk berkurban setiap ketika dia mampu, setiap datangnya Idul Adha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
selama 10 tahun berada di Madinah, beliau selalu berkorban. Dan Nabi SAW menegaskan di dalam hadisnya yang sahih, ma amila ibnu Adam yauman nahri ahabbu ilallah min iraqati damin, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, dan hadis ini dihasankan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW menegaskan, tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu amalan pada bulan Dzulhijjah, pada hari Idul Adha, yang lebih Allah cintai daripada dia menyembelih kurban, daripada dia mengalirkan darah kurban. Dan sungguh, kata Rasulullah SAW, dia nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduk dari hewan yang ia korbankan, juga dengan kuku-kuku dan bulu-bulu hewan ini. Dan sungguh dia nanti, wa inna dama, sesungguhnya sembelihannya, darah sembelihannya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum darah sembelihan itu sampai ke tanah, sampai ke bumi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang berkorban dan menerimanya sebelum darah korban itu sampai ke tanah. Inilah di antara keutamaan yang hendaknya kita perhatikan, khususnya mereka yang mampu untuk melakukan korban. Bahkan sebagian ulama menegaskan, orang yang mampu untuk berkorban maka hukumnya adalah wajib. Tidak hanya sekali, setiap datangnya Idul Adha dan dia mampu, maka hukumnya adalah wajib. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama menegaskan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Seseorang yang mampu setiap Idul Adha maka hendaknya dia menjalankan syariat ini, yaitu berkorban. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tuntunkan, selama 10 tahun berada di Madinah, beliau setiap tahun menjalankan atau menyembelih kurban dengan tangan beliau yang mulia sendiri. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang selalu dilakukan oleh kaum muslimin pada 10 Dzulhijjah, yaitu dia menghadiri sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Karena ini di antara syiar yang harus dijadikan syiar oleh seluruh kaum muslimin, simbol persatuan kaum muslimin, simbol kekuatan kaum muslimin. Oleh karena itu hendaknya seluruh umat Islam, bahkan hingga mereka yang haid, dari wanita-wanita yang haid, mereka dianjurkan untuk ke lapangan untuk ikut sholat Idul Adha. Dia tidak ikut salat tetapi menghadiri ke lapangan untuk bisa menunjukkan betapa umat Islam itu berada di dalam persatuan, di dalam ukhuwah, dan mereka adalah sebuah kekuatan yang besar. Satu hal yang perlu diingatkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang akan berkorban, mulai tanggal 1 sampai nanti 10 Dzulhijjah, sampai nanti korbannya disembelih, ada satu larangan yang tidak boleh untuk dilanggar, yaitu seseorang yang berniat berkorban hendaknya dia menjaga dirinya, menahan dirinya dari memotong kukunya, mencabut rambutnya, karena ini adalah larangan, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa itu termasuk sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang akan melaksanakan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita sehingga kita seluruhnya bisa menyadari bahwa saat ini kita berada pada hari-hari yang sangat mulia, yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana setiap yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini insyaallah setelah salat Jumat kita akan menyelenggarakan salat jenazah dari salah satu jamaah saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan kemudian memasukkannya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, ini mengingatkan kita, siapapun kita, berapapun usia kita, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbanyak amal saleh, memperbanyak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari-hari yang seperti yang hari-hari di mana sekarang kita berada di dalamnya, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menjadi bekal. Inilah tugas kita sebagai hamba Allah, memperbanyak bekal untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah dipanggil, maka sekedar untuk menambah kebaikan seberat dzarrah, sekecil apapun kebaikan tidak bisa kita lakukan apabila kita sudah dipanggil oleh Allah. Tetapi manakala kita masih hidup di dunia, kita punya kesempatan, apalagi di saat di mana Allah menyatakan ada hari-hari di mana hari-hari itu sangat diagungkan, sangat dimuliakan, amal ibadah akan dilipat gandakan balasannya seperti saat ini dan 10 hari ke depan. Maka hendaknya kita memperbanyak amal saleh sehingga menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa memperbanyak amal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzig jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansuril muslimina fi Pakistan. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril muslimina fi Suriah. Allahumma ansuril muslimina fi Afghanistan. Allahumma ansuril muslimina fil Iraq wa fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.